Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tugas terkait analisis 9 langkah pengambilan keputusan untuk kasus yang dihadapi Tari. Yang pertama, langkah 1 yaitu apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, yaitu adalah kejujuran dan persahabatan. Di mana kejujuran, Tari tahu bahwa Tari itu Rara mengambil dompet. Sedangkan menegakkan kejujuran berarti Tari harus melaporkannya. Kemudian yang kedua, arti persahabatan. Rara itu sahabat dekat Tari, menjaga persahabatan Tari agar menghindari konflik. Jadi ketika dilaporkan maka berisiko terhadap persahabatan. Langkah 2, siapa yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama Tari, yaitu yang mengalami dilema moral. Rara itu adalah sahabatnya Tari yang mengambil dompet. Nina itu pemilik dompet, dan Bu Sri adalah guru pustakawan yang mengumumkan. Langkah ketiganya, fakta apa saja yang relevan, yaitu yang pertama Rara itu sedang bertugas piket kebersihan dan menemukan dompet. Rara mengambil dompet dan menyimpan di tasnya. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu selain Tari. Dompet itu isinya uang miliknya Nina. Kemudian Bu Sri mengumumkan, dan Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Tari khawatir hubungannya dengan Rara akan rusak jika ia melaporkan. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah yaitu dilakukan yang pertama uji legal. Jadi uji legal di sini, apakah mengambil dompet itu melanggar hukum? Jelas iya ya. Yang kedua, uji regulasi. Apakah tindakan Rara melanggar peraturan sekolah? Tentu juga, karena di sekolah juga ada peraturan. Selanjutnya uji intuisi. Apakah kata hati nurani Tari? Pasti dia mengatakan barang yang bukan haknya itu harus dikembalikan. Kemudian uji publikasi. Uji publikasi ini jika kejadian dibuat di media, maka akan tercemar nama baik Rara, sahabatnya Tari. Kemudian uji panutan idola, di mana tokoh panutan pasti akan memilih menegakkan kejujuran dan kebenaran. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang bisa dilakukan itu adalah keadilan lawan kasih sayang. Keadilan ini di sini menurut Tari untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan nilai yang berlaku. Jadi memastikan Nina mendapatkan kembali dompetnya dan Rara bertanggung jawab atas perbuatannya. Kasih sayang, menurut Tari mempertimbangkan perasaan dan hubungan dengan Rara sebagai sahabat. Kasih sayang berarti Tari tidak ingin menyakiti Rara dan merusak persahabatannya. Prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Langkah ke-6, yaitu ada 3 prinsip resolusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Apa yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak? Jika Tari mengembalikan dompet, Nina akan senang, Bu Sri menyelesaikan masalah, peraturan sekolah terjaga, walaupun mungkin Rara marah itu ataupun kecewa. Kemudian berpikir berbasis peraturan, di mana bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, aturan sekolah dan nilai-nilai universal, yaitu kejujuran. Jadi Tari harus bertindak sesuai dengan aturan tanpa memandang hubungan personalnya. Selanjutnya berpikir berbasis rasa peduli, mengedepankan empati dan hubungan. Tari harus mempertimbangkan dampak pada semua orang, termasuk Rara itu sendiri. Prinsip ini akan mendorong Tari untuk berbicara secara pribadi dengan Rara, penuh empati dan menyadarkan bahwa tindakan Rara itu salah. Kemudian langkah ke-7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Ada ya, yaitu trilema, yang lebih kreatif dari sekedar memilih antara melapor ataupun diam. Opsi yang pertama ini yang paling baik. Tari ini bisa mencoba berbicara secara empat mata dengan Rara. Ia mengingatkan Rara tentang pengumuman Bu Sri itu
Dampaknya jika Rara ketahuan, Tari juga bisa menawarkan bantuan untuk mengembalikan dompet itu secara anonim. Dengan cara ini kejujuran bisa ditegakkan, dompet kembali, dan Tari memberikan kesempatan kepada Rara memperbaiki kesalahannya tanpa merusak hubungannya. Jadi ibaratkan ditemukanlah seperti itu. Yang kedua, Tari bisa membicarakan masalah ini dengan Bu Sri terlebih dahulu tanpa menyebut nama Rara secara langsung. Tari dapat meminta saran bagaimana cara mengembalikan barang yang ditemukan secara anonim atau memberi isyarat kepada Bu Sri tentang siapa yang mungkin menemukan dompet itu. Ini memungkinkan guru untuk menangani situasi dengan bijak, dan Tari tetap berada di pihak yang benar tanpa harus menjadi pengadu. Langkah yang ke-8, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisa 4 ini? Yaitu berdasarkan analisis di atas, keputusan akhir yang paling bijak adalah Tari memilih untuk berbicara secara pribadi 4 mata dengan Rara ya tentunya. Tari menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu. Tari mengingatkan Rara bahwa dompet itu miliknya Nina yang sedang mencarinya. Tari juga menekankan pentingnya kejujuran, kemudian juga menawarkan bantuan kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Mungkin dengan cara meletakkannya di atas meja ataupun yang lain seperti itu. Langkah yang ke-9, pelajaran apa yang mungkin didapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu di kemudian hari. Jadi pelajaran penting yang pertama adalah kepemimpinan yang berintegritas, di mana menghadapi dilema moral tidak selalu tentang memilih antara dua opsi ekstrim. Seorang pemimpin sejati seperti Tari harus berani menegakkan nilai-nilai moral, tapi melakukannya dengan cara yang penuh empati dan kepedulian. Yang kedua, pentingnya komunikasi langsung. Sebelum mengambil tindakan drastis, coba dulu berbicara dari hati ke hati atau ngopi bareng lah, seperti itu. Pendekatan ini sering kali bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan konflik yang tidak perlu dan dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, yaitu trilema. Jangan terpaku pada dua pilihan yang ada. Selalu ada kemungkinan solusi ketiga yang lebih kreatif, bijak, yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Jadi pelajaran ini akan memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang mendatang, mendorong kita semua untuk mencari solusi yang tidak hanya benar tetapi juga bijak dan berempati. Kemudian mencoba lebih fokus kepada penyelesaian masalah yang restoratif atau memulihkan hubungan daripada hanya menghukum, serta selalu mengedepankan komunikasi yang terbuka dan jujur sebagai langkah pertama dalam menghadapi konflik. Sekian analisis yang bisa disampaikan. Saya Didik Maulana dari Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.